Pernahkah kamu sadari rekening di dalam bank akan memotong biaya administrasi yang relatif kecil dan tanpa disadari, sebuah bank memiliki jutaan nasabah dan bila potongan kecil itu digabungkan, maka akan menjadi nominal yang besar. Sehari bisa mencapai 100 juta. Dan seorang karyawan bank memiliki niat buruk, menggunakan trik ini, dia mendapatkan kekayaan sebesar miliaran. Peristiwa ini adalah kejadian asli. Suatu hari, Eman sadar bank akan mengatasnamakan biaya administrasi untuk memotong nominal kecil di dalam rekening nasabah. Dan jutaan jumlah nasabah bukanlah jumlah yang kecil, maka itu dia memulaikan aksinya untuk menjadi orang kaya. Eman menulis sebuah virus dan kemudian mengirim email atas nama karyawan lain ke atasannya, dan ketika file tersebut dibuka, maka virus akan tersebar di dalam komputer atasan. Dan Eman bisa mengkontrol server di dalam bank melalui komputer atasan ini. Ketika server di-restart, maka dalam selang waktu tersebut, Eman akan hack semua password server. Dia menulis kode hack untuk memotong 1 sen untuk sebuah nasabah dan diberikan keterangan biaya administrasi. Nominal segede ini tidak bisa langsung ditransfer ke dalam rekening sendiri. Eman mencari rekening yang sudah lama tidak dipakai, kemudian mentransfer semua nominal kecil ke rekening tersebut dan berhasil. Yes! Tiba-tiba pintu diketuk dengan cemas. Eman adalah seorang karyawan yang selalu patuh dengan aturan perusahaan. Walaupun memiliki skill yang bagus tetapi tidak memiliki ijazah. Maka itu, dia hanya bisa jadi karyawan biasa. Sebaliknya, teman akrabnya Intan sudah menjadi kepala manajemen kepala networking. Bila ada kendala pekerjaan, Intan pasti meminta bantuan Eman. Eman sudah capek dengan kehidupan begini dan parahnya, ayahnya juga jatuh sakit dan memerlukan biaya yang gede. Suatu hari, dia diculik oleh mafia setempat dan dia baru ketahui bahwa ayahnya melakukan pinjaman yang besar. Karena terjepit oleh situasi, barulah dia memiliki niat jelek atas uang nominal kecil tersebut. Mafia ingin menghajarnya dengan emosi. Walaupun memiliki uang, dia tidak bisa mengambil sekarang juga. Dia segera lompat dari jendela dan menggunakan taksi untuk segera ke bank. Di dalam taksi, dia melakukan pemalsuan data dengan menulis email ke bank bahwa pemilik rekening akan meminta orang lain untuk mengambil uang tersebut. Mobil mereka ditembak, tetapi si tukang taksi juga bukan orang yang lembut dan juga keras melawan. Bersusah payah, Eman berhasil sampai ke bank dan mengambil uang tersebut. Dia membayar sebagian hutang ayahnya ke mafia dan uangnya masih cukup untuk membiayai operasi ayahnya. Kelihatannya seperti happy ending, tetapi keesok harinya atasan Eman ditemukan mati terbunuh dan bagian security menutup semua akses kerja dan menunggu investigasi polisi. Bila komputer milik atasannya dicek, maka rahasia virus komputer akan diketahui. Maka itu, Eman harus menghapus email tersebut. Sebelum kedatangan polisi, Eman tidak memiliki akses ke server room. Dia segera panik. Kemudian salah satu staf networking masuk ke toilet dan meninggalkan HP-nya. Eman segera mengambil kaca proteksi HP-nya dan melihat sebuah sidik jari yang jelas. Dia menyamar sebagai seorang cleaner dan mematikan semua kamera security, kemudian memalsukan identitas untuk ke ruang server. Di dalam 15 menit, dia harus berhasil menghapus virus yang pernah dia masukkan. Di saat itu juga bagian security merasakan kejanggalan dan mulai monitor ruang server. Tetapi Eman berhasil melarikan diri dan kembali ke counter teller. Hari ini benar-benar hari yang susah dilewatin. Malam harinya, Eman pergi ke rumah sakit dan di situ dia diberitahu bahwa biaya tinggal di rumah sakit bukanlah biaya kecil dan sisa uang yang dia bajak sudah tinggal sedikit. Saat itu juga, bank dalam keadaan tegang dan tidak mungkin untuk melakukan aksinya lagi. Di dalam kebingungan, Eman melihat logo-logo di atas ATM dan memiliki inspirasi bahwa bukan saja cuma satu bank, dia bisa mengulang cara sebelumnya dan mencuri uang dari 8 bank besar negara dia. Dan hidupnya bahagia dengan ayahnya dengan uang curiannya.